Pada akhir daripada bulan ini, bulan Juni 2023, the year of empowering grace. Empowering grace adalah seseorang itu Roh Kudus. Dan kita bicara tentang impact atau dampak daripada mujizat ataupun tanda heran. Salah satu yang paling spektakuler adalah dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati. Tidak ada manusia bisa membangkitkan orang mati. Yang manusia bisa lakukan adalah membuka pintu kubur. Yesus berkata, gulingkan pintu kubur itu. Dan kedua, melepaskan yaitu kain kafan daripada Lazarus. Tapi Yohanes 11:45, banyak di antara orang-orang Yahudi, orang yang sudah beragama loh nih, yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Itu goalnya, itu tujuannya. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk menaikkan rating, tidak supaya membuat terkenal. Banyak sekali orang Yahudi. Saudaraku, kita dikelilingi oleh orang-orang religius. Dan apa yang mereka cari sebetulnya? Karena kebanyakan pada mereka berkata mujizat sudah nggak ada. Itu harus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada juga yang bergerak karena klenik. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana ada seorang gadis yang dirasuki oleh roh. Yang dikuasai oleh oligarki orang-orang kaya di kota Filipi. Tetapi kita melihat di sini akibatnya percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal 11 kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika tahu Lazarus itu sakit, Yesus sengaja menunggu sampai dia meninggal. Sebab kalau sakit disembuhkan mungkin ya sudah pernah terjadi. Tetapi mati dibangkitkan. Beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya seorang pemuda di Nain, ya, yang ada di Galilea, dekat Kana sana. Dan kita tahu ya, dia berkata, sebagaimana Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga bangkitkan orang mati. Dalam hidup dan pelayanan saya, tinggal satu yang belum, yaitu membangkitkan orang mati. Kalau koma sudah beberapa kali, ada yang sudah koma 3 bulan. Itu puji Tuhan yang sudah tidak sadar sama sekali. Tuhan bangkitkan. Saya tinggal tunggu waktunya, sebab itu perintah Tuhan. Tetapi tujuannya tidak supaya terkenal, tidak supaya kita yang dipuji, tapi Tuhan dimuliakan dan orang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 11, Lazarus become a walking miracle. Dia menjadi mujizat yang berjalan. Ketika kita dilahirkan kembali, setiap daripada kita sebetulnya lebih hebat daripada bangkit dari orang mati. Kita dibangkitkan dari mati rohani, bukan? Ya, kita lihat lalu imam kepala berusaha membunuh Lazarus, saudaraku. Ayat 11 berkata, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena itu, setiap daripada Anda yang sudah dilahirkan kembali, you are walking miracle. Dibangkitkan dari kematian rohani, ya. Ada yang disembuhkan, ada yang diselamatkan, dan sebagainya. Saudaraku, tentu saja iblis tidak suka dan akan saudara jadikan target operasi. Tapi jangan takut, saudara. Tujuannya satu, orang melihat mujizat yang kita alami. Karena itu beritakan apa yang kita alami. Di dalam hidup saya memberitakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama seperti Yesus. Dan bagaimana saya disembuhkan dan diurapi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semua warga kerajaan. Jadi seperti Lazarus, banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam, sebab Engkaulah Tuhan
berlimpah kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, bertata di tempat ini Engkau Yesus, dalam hati kami, dalam
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku.
Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau menyembahmu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua katakan, Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
kebaikan-Mu. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Ketemu lagi kita di sesi pada hari ini, pada pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan sharing, mari kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan, untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan, untuk segala kekuatan, kuasa yang sudah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami bersama-sama melalui media online ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar dari Engkau. Engkau sendiri yang kiranya memimpin, Engkau sendiri yang kiranya menyertai dan membuka hati, pikiran dan telinga kami. Sehingga firman yang datang, kami terima dengan sukacita dan memberikan dampak yang luas. Kami mengucap syukur Tuhan, apa yang sudah kami persiapkan, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan isi hati-Mu buat kami semua. Dan kami yang siap menerima firman-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tema 3 bulanan kita tentang power atau kuasa. Dan setelah kita belajar sebelumnya tentang the gift of the power, kemudian the purpose of power. Nah, lanjutan kita adalah ini di dalam bulan Juni, the impact of power atau dampak dari kuasa. Mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu sebagai pembimbing dari tema dan sharing hari ini, yaitu di 2 Petrus 1 ayat 3. Saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita berbicara tentang power. Power yaitu suatu kekuatan atau energi. Energi yang tentunya mempunyai kuasa. Saya coba ilustrasikan sebagai energi listrik ya. Suatu energi tidak akan terlihat jika tidak ditunjukkan. Misalkan ini energi listrik atau electrical power. Energi listrik tidak akan terlihat, tidak akan mempunyai dampak jika tidak disalurkan atau diubahkan menjadi energi yang lain. Energi atau powernya masih sebagai potensial power gitu ya. Sebagai contoh, misalkan ini energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit. Ya, pembangkit misalkan kita kenal di sini di Kalimantan banyak batu bara, saya ambil contoh ya, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Kemudian tenaga listrik ini dialirkan melalui transmisi, distribusi, kemudian sampai kepada katakanlah lampu. Lampu yang mendapatkan energi listrik akan memancarkan cahaya. Oke, dan cahaya inilah yang kemudian kelihatan. Ataupun kasih contoh yang lain, misalkan dialirkan kepada motor listrik. Nah, motor listrik ini akan mengubah energi listrik tadi menjadi gerak putar. Oke, sehingga dalam konteks ini, kuasa atau energi harus diubah oleh suatu media ataupun alat
untuk dapat berdampak ya, yaitu akan memberikan manfaat atau dapat dirasakan ya. Sehingga ini suatu yang relevan bahwa power ataupun kuasa akan berdampak jika diubah dulu. Energi listrik akan berdampak jika diubah oleh lampu menjadi cahaya, sehingga memberikan terang. Dampak dari terang adalah mengusir kegelapan, sehingga pada saat lampu menyala, kegelapan jadi hilang. Dan ilustrasi dampak dari power dari Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada manusia harus dapat dilihat melalui dampaknya. Seperti halnya tadi, lampu yang mengeluarkan cahaya memberikan dampak menerangi sekitar, sehingga kegelapan tidak ada lagi. Dan ini seperti yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Energi listrik melalui motor listrik diubah menjadi gerakan, putaran, sehingga dapat menggerakkan motor. Katakanlah ini motor listriknya dipakai di mobil listrik, sehingga mobil sebagai benda ini berubah posisi, berpindah posisi. Ya, kemudian terjadilah perubahan dengan adanya pergerakan tadi, mobil listrik dapat mengantarkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah suatu dampak atau impact daripada energi ataupun power daripada listrik diubah oleh motor listrik menjadi suatu gerakan. Nah, kita sebagai manusia, kita ilustrasikan bahwa ini sebagai medianya juga. Power atau kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada manusia, dipraktekkan atau diaplikasikan oleh penerima kuasa itu memberikan dampak yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan, dan memberikan manfaat pada sekitarnya. Kembali kita ke pembacaan tadi ya, di 2 Petrus tadi, 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita suatu yang berguna, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saya ingin kita melanjutkan kepada ayat yang keempat, karena kita akan mendapat relevansinya. Yang keempat, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Catatannya di sini adalah dengan jalan itu, ya, dengan jalan itu, dengan jalan yang di ayat yang ke-3 tadi ya. Dengan jalan karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita. Nah, ini adalah yang kemudian diulang di ayat keempat, dengan jalan itu, ya, dengan cara itu atau dengan proses itu, ya, gitu. Mengapa kuasa menjadi penting dalam kehidupan kekristenan kita? Dan ini khususnya ya, kita dalam pengajaran gereja rock atau rock ministry yang fokus kita adalah pada pengajaran kingdom. Maka kuasa ini penting sekali karena kuasa menjadi ciri daripada kingdom, yaitu dalam Christ kingdom. Kita baca dari 1 Korintus 4 ayat 20 untuk memahami apa kuasa gitu ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kemudian di Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan
sukacita oleh Roh Kudus. Saya coba untuk gabungkan dalam konteks ini, yaitu kuasa ya. Kuasa dalam kebenaran memberikan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kuasa atau kebenaran, karena di dalam kebenaran ada kuasa. Di dalam kuasa yang kita yakini, di situ ada kebenaran. Kesadaran akan Roh Kudus memberikan sukacita. Ya, kita tadi baca bahwa memberikan damai sejahtera dan sukacita yang oleh Roh Kudus. Nah, di sini penekanannya adalah kita mesti sadar nih akan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memberikan sukacita. Sukacita itu memunculkan damai sejahtera, sehingga dengan demikian kuasa dapat diaplikasikan ataupun dipraktekkan, dipergunakan. Yang sering kita ini lupa bahwa Roh Kudus sudah memberikan. Kita sering lupa atau bahkan menganggap sepi Roh Kudus, menganggap sepi kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Di sini kita sering tercuri sukacitanya, yang pada saat sukacita kita tercuri itu diketahui situasinya itu oleh musuh kita. Ya. Makanya modus yang biasa terjadi adalah bagaimana sukacita itu dicuri oleh pencuri sukacita. Anda Bapak Ibu tentu sudah tahu maksud saya ya, siapa yang suka mencuri sukacita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Nah, ini karena kalau orang yang hilang sukacitanya, maka secara otomatis dia akan hilang damai sejahtera. Hilang damai, maka ada keinginan untuk ribut, untuk mempunyai masalah, marah, kemudian tidak terkendali sehingga tidak fokus. Nah, pada saat nggak fokus, bagaimana kita mau memakai kuasa ilahi? Kalau dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita mau doa? Bagaimana mau berbuat sesuatu yang kudus? Karena tidak fokus, karena hilang sukacita. Dan kelemahan inilah yang diketahui oleh musuh kita. Maka harus kita jaga. Jangan sampai kita hilang sukacita. Pagi hari, memulai pagi, jangan sampai hilang sukacita. Pada saat hilang sukacita, selesai. Bagaimana? Kita mesti sadar. Kesadaran kita akan Tuhan, kesadaran kita akan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang sudah Tuhan berikan, ini sangat penting. Kita mesti sadar. Kenapa? Pertanyaan, kenapa sih? Kok Roh Kudus nggak ngambil alih saja? Langsung aja. Roh Kudus yang berperan langsung. Nah, karena manusia diberikan kehendak bebas. Dan ini adalah kehendak Tuhan untuk memberikan kehendak bebas pada manusia. Tetapi dalam hal ini bukan jadi bahasan kita saat ini, bahwa biar bagaimanapun kita punya tanggung jawab untuk menjaga hati kita, menjaga kita dari sukacita. Dan itu adalah dengan kesadaran bahwa ada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Kuasa Roh Kudus atau kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk melawan kuasa daging. Ya, kita kembali lagi tentang kuasa Tuhan, kuasa dunia itu ya. Ini adalah kebenaran ya, bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kuasa dosa atau kuasa dunia menguasai daging kita. Di dalam daging, nature-nya atau kodratnya, kalau daging itu kodratnya adalah melawan kebenaran. Kuasa daging melawan kebenaran. Maka tanpa diajarkan, Bapak Ibu juga sudah paham ya, bahwa tanpa diajarkan tentang kejahatan atau melakukan dosa, orang sudah cenderungnya
melakukan kejahatan, melakukan dosa. Pada dasarnya manusia itu jahat. Itu kata firman Tuhan. Karena keinginan daging menuju ke kebinasaan. Nggak ada manusia yang dapat mengalahkan keinginan dagingnya sendiri tanpa menggunakan kuasa dari Tuhan. Karena apa tadi? Manusia kodratnya ataupun manusia setelah jatuh dalam dosa, dia sudah masuk ke dalam kuasa dosa. Jadi untuk melawan itu kita perlu kuasa Tuhan. Maka tanpa kuasa Tuhan mustahil kuasa daging dilawan, ditahan, bahkan dikalahkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kuasa itu memberikan dampak? The power give impact. Ya, setelah kita mengetahui bahwa kuasa itu diberikan. Karena kita juga tahu bahwa kuasa diberikan mempunyai tujuan. Tanpa tujuan tidak akan memberi dampak yang baik dan menguntungkan kerajaan surga. Dari ayat yang di atas tadi, kita sudah diberikan modal. Tuhan sudah kasih modalnya tuh untuk hidup saleh melalui pengenalan akan Tuhan, ya, di 2 Petrus 1 ayat 3 tadi. Jadi kuasa yang Tuhan berikan secara khusus untuk hidup yang saleh atau godliness life. Pengenalan akan Tuhan dan panggilan Tuhan pada kita sebagai jalan Tuhan untuk memberikan anugerahnya. Apa itu? Ada 3 poin. Ada 3, yaitu yang pertama, anugerah berupa janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Yang kedua, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang ketiga, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mengenai janji-janji yang sangat berharga adalah janji kekal dari Bapa melalui anaknya, melalui Tuhan Yesus. Maka janji yang Tuhan berikan pada Abraham sampai kepada kita orang yang percaya karena iman kepada Yesus. Kita diangkat menjadi anak Tuhan yang berhak akan janji Tuhan. Seperti di dalam Roma 4 ayat 16. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Dan kita manusia percaya bahwa kita menjadi keturunan Abraham karena Abraham adalah bapa orang beriman. Dan kita adalah orang beriman. Dalam arti di sini adalah iman Abraham sama dengan iman kita. Abraham percaya walaupun tidak melihat. Kita juga percaya walaupun tidak melihat. Jadi iman Abraham dengan iman kita membuat kesamaan ini bahwa janji Tuhan pada Abraham sampai kepada kita. Selanjutnya, anugerah untuk kita untuk mengambil bagian, yaitu berhak menerima kodrat ilahi. Kodrat ilahi yang seperti apa? Kembali bahwa kodrat kita atau desain awal Tuhan menciptakan manusia atau destiny kita ada di dalam Kejadian 1 ayat 26. Selalu diulang-ulang di dalam pengajaran kingdom kita ya, bahwa destiny kita adalah to have dominion over. Kita dikembalikan lagi melalui kuasa yang diberikan pada kita. Jika ahli waris akan mendapat bagiannya, warisan yang diberikan oleh pemberi warisan. Dan warisan kita adalah memerintah di kerajaan surga. Anugerah itu juga meluputkan kita dari kebinasaan karena hawa nafsu dunia. Proses ini yang berjalan terus-menerus, suatu kerjasama antara kuasa Tuhan dan kita sebagai pribadi. Sehingga kita luput
dari nafsu dunia, bahkan luput dari kebinasaan, dan masuk pada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, proses yang terjadi ini dengan kesadaran kita yang penuh akan kuasa yang terus bekerja sama dengan diri kita, akan menjadi kesaksian kita. Jadi kuasa ini dan diri kita dan kita ini harus terus menerus. Kita harus terus menerus bekerja sama dengan kuasa ilahi yang sudah diberikan dengan kita. Dan dari situ hal itu menjadi kesaksian kita, di mana kita disaksikan dan dunia melihat Yesus melalui kita. Dunia dibawa kepada Yesus melalui hidup kita yang berkemenangan. Berkemenangan yang seperti apa? Menang atas daging, menang atas ujian kesabaran, menang atas ujian kejujuran, menang atas penguasaan diri. Dan itu menggenapi pada destiny kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Maka impact of power membawa dunia kepada Yesus, membawa kepada pertobatan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi the benefit of the power is to the honor of the power. Jadi kembali lagi, impact dari power itu harus kembali pada bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dan bahwa proses ini terus kita jalani. Ini akan terus menerus kita jalani selama kita masih di dunia ini. Maka peperangan dan perjuangan ini harus terus kita lakukan. Peperangan terus dilakukan karena hal itu memperlengkapkan kita, menguatkan kita. Bagaimana kita memperlengkapi diri? Dengan kebenaran firman Tuhan, dengan berdisiplin rohani. Dan di sini diulang terus ya, kita nggak boleh main-main, nggak boleh tipis-tipis, tetapi suatu keharusan. Kalau makanan itu suatu makanan pokok yang membuat hidup kita, membuat diri kita menjadi hidup yang kuat. Jadi, bagaimana kita harus merespon sehingga kuasa yang diberikan itu memberikan dampak? Ya, saya menawarkan ada 3 poin. 1, mau mengenal Dia. Bagaimana mengenal? Mengenal Tuhan menurut kehendak Tuhan, bukan dengan cara atau kehendak kita sendiri. Karena hanya melalui Tuhan Yesus pengenalan itu benar. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan cara kita sendiri, tersesat kita. Tapi melalui Tuhan Yesus, yang seperti di dalam Matius 11 ayat 27, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kita adalah orang-orang yang dikenan Tuhan. Yang kedua, mau menerima panggilan Tuhan, mendengarkan panggilannya dan merespon. 1 Petrus 2 ayat 9 yang menyatakan begini, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini termasuk di dalam panggilan ini adalah panggilan untuk menderita. Ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Yang ketiga, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 14. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Hidup dipimpin Roh Allah adalah mengizinkan Allah, mengizinkan Dia membawa kita kepada jalan-jalannya. Walaupun itu sulit, tapi Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan kekuatannya,
kuasanya sehingga kita mampu menjalaninya. Dan to love Jesus more and deeply selalu menjadi pengingat buat kita. Menyadari itu membuat kita makin mencintai Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Dan impact of the power be seen by the world, akan dilihat oleh dunia. Saya mengutip kata Uncle Ben, pamannya Spider-Man. With great power come great responsibility. Saya artikan di sini bahwa kuasa Tuhan diberikan kepada kita menjadi tanggung jawab kita untuk melakukannya, menggunakannya, sehingga memberikan impact, memberikan dampak kepada dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau berikan, untuk kebenaran bahwa hidup kami bertanggung jawab akan penggunaan kuasa yang Tuhan berikan, sehingga impact-nya dapat dilihat, dapat dirasakan oleh dunia ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kami selalu Tuhan kemampuan untuk terus mengerti, mengingat, mengenal, dan terus menyadari bahwa kuasa itu ada bersama kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, hamba-Mu sudah selesai, tapi biarlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dengar berita firman Tuhan. Yang pastinya bahwa semua firman Tuhan itu ya dan amin. Kita tinggal percaya, kita tinggal menikmatinya, dan biarlah Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Supaya semua firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi jadi firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, tapi jadi rema yang hidup dalam kehidupan kita, yang menguatkan, yang menuntun, yang bercahaya dalam kehidupan kita. Dan mari kita satukan hati kita akan terima perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur, dan mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau luar biasa, Engkau dinyatakan melalui firman, Engkau menyatakan dirinya, memperkatakan firman-Mu, dan kami mendengarnya menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami mau menikmati perjamuan bersama dengan Engkau, kuduskan hati dan pikiran kami untuk kami layak menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, tanda kita menghormatinya. Firman Tuhan berkata, apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 3. Kita melakukan hal ini karena aku telah disalib bersama dengan Yesus. Sama-sama katakan, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sebab ketika kita makan roti ini, kita manunggal. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Adakah engkau benar-benar percaya kalau roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah benar-benar tubuh Kristus? Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Dan adakah engkau juga benar-benar percaya, gereja,
bahwa cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah benar-benar darah Kristus yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menguatkan, yang membuat lemah jadi kuat, yang membuat miskin jadi kaya, dan memberikan jawaban kepada yang membutuhkan. Katakan amin bersama. Amin. Minumlah dengan percaya. Bapak Ibu letakkan gelas dan di samping, di depan, atau dimanapun berada, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan bersama-sama. Kami percaya Engkau yang memimpin perjamuan ini dan menjadikannya semua nyata, bahwa tubuh dan darahnya manunggal dengan kami. Yang sakit kami disembuhkan, yang kami butuh jawaban, kami punya jawaban sekarang. Yang kami butuh jalan keluar, sekarang pun kami punya jalan keluar. Karena Engkau sumber segalanya, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk perjamuan kudus ini. Sekarang kami mau bersepakat sehati, kami mau berdoa, kami mau lepaskan berkat untuk bangsa kami tercinta, juga kota kami tercinta, yaitu kota Balikpapan yang ada di Indonesia ini, akan menjadi bangsa dan kota yang makmur, yang sejahtera, sebab semua orang-orang yang duduk dalam pemerintahannya adalah pilihan Tuhan yang akan membawa dan memimpin baik bangsa maupun kota ini dengan penuh anugerah Tuhan dan takut akan Tuhan senantiasa. Para pemimpin akan punya kegelisahan untuk tetap membangun dengan kemampuan yang ada. Bukan cuma itu, tapi juga dengan melibatkan hikmat dari Tuhan untuk pembangunan ini adalah baik adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ada di bangsa Indonesia, kami ada di kota ini, kota kami Balikpapan tercinta ini karena satu maksud, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa, kami percaya Tuhan bahwa Rock Great Gateway, yang mana gereja kami ini Tuhan yang akan jadi induk di Rock Balikpapan ini, Tuhan akan terbangun dengan kasih karunia Tuhan. Tanda ajaib yang akan menyertai pembangunan ini, dari mulai ketersediaan daripada tenaga kerjanya, dari mulai ketersediaan ketersediaan dana sampai kepada material, sampai pada finishingnya, semua adalah tanda-tanda yang ajaib, sebab Tuhan adalah yang ajaib yang menyediakan semua ini Tuhan. Kami percaya ini akan terbangun dengan kasih karunia Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, jemaat yang menonton acara ini Tuhan atau mendengarkan sharing firman ini akan melanjutkan dengan aktivitas yang berikutnya. Kami percaya, kami mau terima berkat Tuhan. Sebab adalah kehendak Tuhan kau semakin naik dengan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor, diberkatilah keluar masukmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita genggam erat kedua tangan kita, dan mari kita perkatakan iman kepada tangan kita. Dengan demikian, perkatakan sama-sama, apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini, pasti diberkati, sehat, dan beruntung. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini, pasti diberkati, sehat, dan beruntung. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini, pasti diberkati, sehat, dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak dan istri, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya berkat Tuhan di tangan kita, sama-sama katakan dengan mantap, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu.